Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam didukung oleh Halo, selamat malam, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, tidak hanya soal hukum, polemik kasus ijazah Jokowi yang kian berlarut-larut disebut-sebut sebagai agenda politik. Ada yang menuding Jokowi justru diuntungkan dari kegaduhan ini. Benarkah demikian? Kami juga punya sorotan mengenai diplomat muda yang tewas terlakban di kamar indekos. Meski polisi mengumumkan tidak ada unsur pidana, pihak keluarga meminta penyelidikan dilanjutkan. Kami bahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Kami mulai dari berita seorang siswa SD di Bangkalan, Jawa Timur yang meninggal akibat tertimpa dahan pohon di depan pendopo Bupati Bangkalan. Peristiwa terjadi usai kegiatan jalan santai. Warga panik saat dahan pohon trembesi tiba-tiba runtuh dan menimpa sejumlah orang yang berteduh di bawahnya. 2 orang terluka, yakni seorang siswa SD dan seorang guru. Namun karena cedera fatal di bagian kepala, bagian belakang tepatnya, siswa SD meninggal sebelum mendapatkan penanganan medis. Sementara seorang guru yang juga tertimpa dahan pohon mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh dan sudah mendapatkan penanganan medis. Kita melakukan pengundian, ya, yang bersangkutan ini sama gurunya itu kan lagi mendengarkan istirahat, ya, di mana kan? Di pintu masuknya pendopo. Kalau informasinya di bagian luar. Setelah saya nyampe di sana, memang siswa ini sudah dalam keadaan meninggal. Beralih ke berita lainnya, saudara, pesawat latih Federasi Aerosport Indonesia (FASI) yang membawa 2 awak jatuh di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. 1 orang adalah mantan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsma TNI Fajar Adrianto, meninggal. Sementara 1 awak lainnya mengalami luka-luka. Dan inilah rekaman video amatir milik warga yang merekam detik-detik jatuhnya pesawat latih Federasi Aerosport Indonesia bernomor PKS-126. Pesawat terlihat terbang rendah sebelum menukik di area pemakaman Desa Benteng, Ciampea, Bogor. Pesawat jatuh di Taman Pemakaman Umum Astana, Desa Benteng, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 10 pagi tadi. Setelah mengevakuasi korban, tim Basarnas melakukan pemindahan badan pesawat yang jatuh di TPU Astana Ciampea, Bogor. Proses pemindahan dilakukan dengan lebih dulu memotong badan pesawat. Selanjutnya, badan pesawat langsung diangkut petugas ke Lanut Atang Sanjaya, Bogor. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melayat rumah duka Marsma TNI Fajar Adrianto yang meninggal dalam peristiwa jatuhnya pesawat latih di Bogor, Jawa Barat. Panglima mengaku mengenal dekat dengan Marsma TNI Fajar Adrianto yang dikenal mudah tersenyum. Jenderal Agus Subianto pun pernah mengenyam pendidikan militer bersama Marsma TNI Fajar Adrianto. Orang baik, dekat dengan saya dulu pernah kita sekolah bareng waktu Sesko TNI tahun 2014 sampai 15. Mudah-mudahan arwah beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islam. Terima kasih. Sosok seperti apa? Beliau tuh senyum terus, ada masalah senyum, selalu senyum. Sikap pendidikan. Mudah-mudahan terbaik buat beliau.
Beranjak ke berita selanjutnya, kemacetan panjang masih saja terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ratusan truk logistik mengular hingga 10 km. Sejumlah sopir harus bertahan di dalam kabin selama berhari-hari. Penumpukan menuju Pelabuhan Ketapang akibat area parkir dermaga Bulusan sudah penuh. Truk dengan tonase di atas 35 ton diwajibkan antre lebih lama sebelum diizinkan masuk ke dermaga penyeberangan. Sementara itu, para sopir truk mengharapkan solusi nyata untuk mengatasi antrean penyeberangan. Penambahan armada menjadi harapan utama agar distribusi logistik antar pulau kembali normal dan roda ekonomi tidak tertahan di pelabuhan. Cuma maju sebentar, berhenti lagi, otomatis kan solar kita kan juga gini, memerlukan biaya juga. Sedangkan dari kantor nggak ada apa-apa itu. Jadi kita ke rumah itu takutnya dimarahin sama istri, nggak dapat uang pulang gitu. Ada solusi lah biar nggak terlalu lama kemacetan seperti ini kan, gitu. Solusinya gimana? Itu kayaknya nggak ada solusi gimana penyelesaiannya biar cepat normal lagi gitu loh. Informasi terkini dari kejadian kemacetan panjang di Pelabuhan Banyuwangi, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Dwi Rendra di sana. Rendra, berapa lama sopir harus menunggu untuk antre menyeberang dan seperti apa kerugian mereka akibat keterlambatan penyeberangan ini? Ya, selamat malam Radi dan pemirsa di rumah. Saat ini situasi di Pelabuhan Ketapang masih terpantau ramai hingga membuat antre panjang sopir truk besar. Dan masa tunggu sopir untuk melakukan penyeberangan, khususnya untuk truk logistik dengan tonase di atas 35 ton, mencapai hingga 2 hari. Mereka harus antre di dermaga Bulusan sebelum melakukan penyeberangan. Dan sopir mengeluh karena mereka harus mengeluarkan biaya lebih seperti biaya makan, minum untuk menunggu di pelabuhan. Dan tak hanya itu, sopir juga mengeluh dengan kurangnya fasilitas kamar mandi yang berada di dermaga Bulusan. Dan lebih dari itu, sopir juga mengeluh terkait BBM pengeluaran yang semakin boros. Dan untuk mengantisipasi kemacetan yang tidak begitu panjang, pihak kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas. Sedangkan pihak ASDP terus melakukan percepatan bongkar muat. Dan tak hanya itu, pihak ASDP juga menyiapkan sejumlah kapal yang diprogram untuk melakukan tiba, bongkar, dan berangkat. Itu tujuannya untuk mengangkut sejumlah truk yang masih tertahan di Pelabuhan Ketapang. Dan kemacetan ini terjadi karena ketidakseimbangan antara truk yang mengantri dengan kapal. Dan perlu diketahui saat ini ada 11 kapal yang tersedia di Pelabuhan Ketapang. Namun hanya ada 9 kapal yang beroperasi khusus untuk muatan truk dengan tonase di atas 35 ton. Dan sedangkan kendaraan mobil pribadi, bus, dan pejalan kaki masih bisa melakukan penyeberangan lintas Jawa Bali tanpa harus mengantri. Semua kendaraan itu akan masuk di dermaga MB yang berada di ASDP Pelabuhan Ketapang. Begitu. Ya, selain rekayasa lalu lintas, tentunya yang harus diperhatikan adalah keseharian dari para supir truk ini agar tidak terlantar juga. Saya melihat tadi di visual mereka juga terkatung-katung, juga kesulitan mencari makanan begitu ya, sehingga harus menginap di dalam truk. Semoga ada solusi yang cepat untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih, Dwi Rendra melaporkan dari Pelabuhan Ketapang. Terima kasih. Saudara, ke sorotan selanjutnya, gudang es krim di Desa Menasah Masjid Lok Sumawe, Aceh ludes terbakar. Diduga api berasal dari kerusakan lemari pendingin. Pekerja dan warga panik saat api membakar isi gudang es krim, dan dari keterangan saksi, kebakaran diduga berawal dari percikan api yang muncul dari tumpukan freezer. Sebanyak 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Kebakaran baru berhasil dipadamkan setelah lebih dari 1 jam.
namun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Saudara, polemik tudingan ijazah palsu dituding menguntungkan Jokowi secara politis. Benarkah demikian? Kami hadirkan perbincangannya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih disorot setelah ijazahnya dituding palsu. Tidak hanya persoalan hukum, kasus ijazah ini juga disebut-sebut menguntungkan Jokowi. Kasus dugaan ijazah palsu milik Jokowi kian berlarut-larut dengan tudingan tiada henti. Mulai dari ijazah, kini sudah merambah ke skripsi dan dosen pembimbing. Menanggapi mendapat keuntungan dari kasus ijazah ini, Jokowi bilang hentikan saja kegaduhan ini katanya. Kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh. Nanti saya tidak diuntungkan. Kalau nggak gaduh ya kan, ada macamnya saya mungkin bisa dirugikan. Kalau pada seneng saya masih diuntungkan, nah, ya buatlah gaduh. Presiden ke-7 Joko Widodo meminta isu ijazah dihentikan jika memang dianggap menguntungkan dirinya. Lalu apakah isu ijazah palsu menguntungkan Jokowi secara politik? Kita akan bahas bersama juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Beni Papa dan juga analis politik atau pakar politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Prof. Ikrar. Malam Mas Beni. Malam, Mas. Saya ke Prof. Ikrar dulu. Prof, benar diuntungkan Pak Jokowi ini dengan berlarut-larutnya isu ijazah ini? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga, malah buat saya sih nama beliau tuh makin lama makin jelek. Kalau buat saya ya. Dan itu juga ngapain juga dia mau memperpanjang persoalan itu. Padahal, dan ini juga dia teman-teman yang dari, nggak tahu dari PSI ya, tapi yang jelas orang pada ngomong bahwa para pendukungnya itu seakan-akan Roy Suryo Ses itu memperpanjang. Ada kemudian juga yang mengatakan bahwa Roy Suryo itu didukung oleh orang besar gitu ya, yang punya jaket biru gitu kan. Itu yang semuanya juga dibantah sama Roy Suryo Ses. Prof, saya melihat mengapa seolah-olah Pak Jokowi ini juga seperti enjoy berselancar dengan isu ini begitu loh. Ya bisa saja ya, karena biar bagaimanapun ya, whether you like it or not ya, apakah itu berita itu bersifat positif atau negatif, itu kan nama beliau akan muncul terus. Dan itu buat rating televisi ataupun rating buat beliau sendiri, itu kan berarti dia walaupun sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi nama dia masih muncul. Ya. Walaupun kalau dari sisi saya sebagai pengamat politik kan akan beda ya. Kenapa? Karena kan kita tahu yang namanya rating itu kan memang bisa aja tinggi, tapi kan bisa saja hasilnya negatif. Berarti juga. Kalau gitu in terms of diuntungkan atau tidak dan berada di permukaan terus dan being trend gitu ya, trending di berbagai media, itu artinya diuntungkan dong, Bro? Ya, paling tidak ya, nama dia muncul terus. Ya. Ini begini loh, Anda tahu ya, kenapa misalnya kayak kasus dulu Anies Baswedan dan sebagainya ya, kalau udah tidak lagi menjabat, kan, kemudian dia mau ngapain, dan kemudian kan dia akan sulit untuk kemudian mendapatkan suatu pemberitaan televisi, kan begitu. Tapi kan kita tahu Anies kan juga tetap aja bisa muncul. Ya kayak ada kasus Tom Lembong, dia juga bisa muncul ya. Dan kemudian juga ada kasus misalnya tentang yang lain-lain ya, dia juga bisa muncul. Kayak kasus dulu tuduhan bahwa dia juga korupsi dalam kasus apa istilahnya itu, balapan itu loh. Itu kan juga muncul ya, walaupun tidak terbukti dia melakukan korupsi tersebut. Jadi gini loh, kalau seseorang itu masih menjabat, itu kan dalam bahasa komunikasi politik tuh ya, itu kan ada istilah bahwa siapa bicara apa dengan channel apa dan kemudian bagaimana dampaknya ya. Kalau kemudian dia bukan pejabat, pastinya tidak ada dampak yang besar. Tapi kalau seseorang itu masih menjabat, itu pasti juga yang ditanya pertama kan dia, bukan orang yang nggak punya jabatan. Dan kemudian apa namanya itu channel baik itu
televisi kayak sekarang ya, Anda kan Kompas itu kan termasuk mainstream television ya, itu betul. Muncul di media sosial juga pasti muncul, di media-media lain juga muncul gitu. Oke, kalau gitu Bung Benny, kalau kata Prof Ikrar nggak juga tuh, nggak nguntungin juga gitu, malah tambah jelek justru kalau memang ini dibiarkan berlarut-larut. PSI nggak memagari itu supaya nggak berlarut-larut. Iya, pertama tentu kan Pak Jokowi ini kan menghargai proses hukum yang ada. Jadi kemudian ya Pak Jokowi juga melaporkan karena merasa tentu kan Pak Jokowi merasa dirugikan sehingga melaporkan itu di pihak kepolisian. Satu. Yang kedua memang kalau secara survei ya, kemarin itu kebetulan survei LSI Denijena kan keluar kemarin, itu memang 74,6% masyarakat itu tidak percaya kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi memang survei itu ya, dengan survei LSI Denijena itu sehingga kemudian kita juga menyimpulkan bahwa memang kasus ini hanya hanya untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Memang dari potret survei itu kita bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia mayoritas melihat bahwa kasus ini tidak berhubungan dengan kepentingan masyarakat, tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat di bawah, sehingga itulah yang kemudian mungkin juga menjadi salah satu alasan kenapa kalau kita bisa membahasakan bahwa ya segelintir orang ini tidak berhasil untuk mempengaruhi persepsi publik. Ya, kalau kami melihatnya begitu, sehingga ya tentu dari Partai PSI tentu kan kita melihat bahwa kasus ini kan bukan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan masyarakat. Sejognya ya kita sama-sama punya kesadaran bersama bahwa ya kalau bisa kasus ini cepat diselesai gitu. Tapi kan di lain sisi kelompok-kelompok ini yang mendudukan masih jalan terus di media sosial, di media massa itu kan jalan terus ini kan, kelompok-kelompok yang selama ini mencoba mempengaruhi publik bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu dan lain-lain. Nah, tapi kan masyarakat di lain sisi juga sadar bahwa kasus ini masyarakat sadar dan tahu betul bahwa tidak mungkin dan tidak masuk akal ijazah Pak Jokowi itu palsu dengan sederet dari wali kota, dari gubernur, presiden periode, itu kan melalui proses verifikasi yang panjang di lembaga-lembaga negara. Jadi saya kira potret itulah yang kita lihat dari survei kemarin bahwa ya memang kasus ini tidak berhasil untuk membohongi publik. Instead of alih-alih tadi isu ini begitu ya sebenarnya merugikan atau tidak, kalau kata Pak Ikrar, Prof Ikrar tadi merugikan, sebaiknya kan di stop saja begitu ya, tidak berlarut-larut. Nah, ini kalau menurut Bung Benny tadi ya itulah ada yang terus menggulirkan ini. Tapi ya itu tadi saya sama pertanyaan dengan ke Prof Ikrar. Pak Jokowi sendiri dengan dalam tanda kutip ya geng solonya itu juga reaksioner sekali, dan seolah-olah merespon itu dengan sangat-sangat reaktif. Ya ini kan yang tadi dibilang Prof Ikrar jadi trending at the surface, tetap ada di permukaan begitu. Seolah-olah ini jadinya by design gitu. Apa komentar Anda soalnya? Saya kira tidak ya, karena Pak Jokowi memang sejak awal kami beberapa kali juga ketemu Pak Jokowi ya. Memang kasus ini menjadi atensi khusus beliau. Jadi kan kasus ijazah palsu ini kan kalau kita lihat ini kan secara terang benderang ini salah satu upaya untuk mendiskreditkan kewibawaan Pak Jokowi. Sebagai pribadi Pak Jokowi maupun sebagai mantan presiden. Bayangkan seorang mantan presiden 2 periode, mantan gubernur, mantan wali kota, kemudian di akhir tidak ada alasan, tidak ada fakta, kemudian orang bebas menuduh bahwa ijazahnya palsu. Ini kan menurunkan kredibilitas nama beliau. Jadi saya kira itu yang kemudian jadi atensi dari Pak Jokowi. Tapi kalau misalnya kemarin respon Pak Jokowi, saya kira kan itu kan dikembalikan kepada publik. Tapi sekali lagi bahwa Pak Jokowi dalam posisi ini adalah salah satu pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, Prof, subjek yang terzolimi itu kan Pak Jokowi dalam hal ini. Tapi menurut Prof, Pak Jokowi playing victim gak sih? Iya. Begitu? Gini, saya ingin menjelaskan ya. Kalau Denijena itu membuat survei, kemudian menyatakan 72% orang nggak percaya gitu ya. Gitu ya. Tapi kan Anda tahu, sekarang kan teman-teman yang melakukan survei atas dasar dari media sosial mereka, ya, itu kan bisa kita lihat juga ya. Siapa yang percaya, siapa yang tidak itu kan besar sekali. Misalnya apakah Anda percaya bahwa Jokowi itu berkata benar, pasti lebih banyak yang nggak percaya gitu. Atau kemudian kalau kita lihat dari hasil surveinya siapa namanya ini teman saya dari indikator
politik Indonesia ya. Burhanuddin Muhtadi. Burhanuddin kan juga mengatakan Prof. Burhan. terjadi satu penurunan yang signifikan dari kasus ijazah palsu Jokowi ini ya. Memang tidak sedikit, memang nggak terlalu drastis ya, tapi kalau buat dari pendekatan survei itu sangat signifikan. Itu satu ya. Kedua ya, kalau tadi Anda katakan ya bahwa kemudian itu tadi saya bilang Roy Suryo CS atau kemudian ada orang besar ya dengan jaket biru mendanai dan sebagainya ya. Pertanyaan saya, siapa yang kemudian menerus-teruskan kasus ijazah palsu? Buat saya Pak Jokowi sendiri. Ya, itu maksud saya beri contoh ya. Kalau beliau tidak melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, tidak akan ada kasus ini berlarut-larut. Itu satu. Kalau kemudian dia juga duduk manis aja di rumah di Solo dan kemudian seperti yang juga beliau ungkapkan kepada ibu-ibu yang menjadi jurnalis itu kan dia ngeliatin gini, nah liatin aja. Ini loh ijazah asli saya dan kemudian tinggal kemudian kita melihat itu benar asli atau ada yang lain. Kalau dia ngeliatin begini selesai itu. Dari dulu saya bilang selesai, nggak mungkin nggak. Tapi karena beliau kemudian melaporkan teman-teman ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya, udah gitu dari Polda Metro Jaya masuk ke Polrestabel di Solo, Solo ya. Itu kan orang jadi bertanya-tanya loh, kok dia ngadunya ke Jakarta, kemudian dia diperiksanya di Solo, sana ya. Dan itu teman polisi sendiri loh yang bilang ya. Dia menyerahkan satu ijazah, kemudian melaporkan kasus bahwa ada pencemaran nama baik, tapi yang diberikan itu fotokopi. Ditambah mungkin Prof, sampai saat ini kan sudah tahap penyidikan di Polda Metro Jaya, belum ada juga tersangkanya. Betul. Ini juga seolah-olah ya kita tidak tahu ya apa yang kita hormati institusi kepolisian melakukan penyidikan, tapi biasanya kan proses penyidikan itu sudah ada tersangka dan sampai detik ini belum ada. Dan itu menurut saya mungkin yang sekarang menjadi berlarut-larut. Nah, saya balik ke Bung Benny. Tadi kalau dikatakan Prof Ikrar, kalau Pak Jokowi rileks saja, diam saja di rumah, tidak terlalu reaksioner, mungkin ini sudah selesai, tidak melaporkan. Ditambah lagi Pak Jokowi bilang ada orang besar yang mengorkestrasi semua ini. Itu kan respons yang yang muncul ketika ingin isu ini terus berada di permukaan. Bagaimana menurut Anda? Kalau kita runut ke belakang, Mas, Pak Jokowi itu kan mencoba menahan diri. Saya kira kalau kita flashback ke belakang, itu kan panjang tuh. Lama Pak Jokowi berdiam diri, tapi kan Pak Jokowi ketika diserang terus-menerus, kredibilitas pribadinya diserang sebagai pribadi dan mantan presiden, tentu kan tidak ada salahnya Pak Jokowi untuk membawa ini kerana hukum. Karena bagaimanapun juga negara kita negara hukum, kita butuh kepastian hukum ini untuk dalam terkait dengan kasus jasa Pak Jokowi. Jadi saya kira langkah Pak Jokowi itu adalah merespon sebenarnya, karena Pak Jokowi sejak awal dia kan tidak pernah merespon. Di akhir-akhir baru dia merespon dengan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan saya kira itu adalah pilihan tepat yang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi kan tidak serta-merta menjawab, memperlihatkan ijazah, dan itu kan kalau Prof Ikrar tadi menyampaikan itu menyelesaikan persoalan, saya kira justru itu tidak akan menyelesaikan persoalan, Prof, karena kita tahulah teman-teman ini ya yang kemudian mempersoalkan ijazah Pak Jokowi itu kan memang targetnya bukan soal itu, Mas. Ketika Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya itu kan tidak ada jaminan bahwa kasus ini mereka akan selesai untuk mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Dan sikap Pak Jokowi, langkah Pak Jokowi membawa ke ranah hukum sebenarnya ini untuk memagari sebenarnya supaya ada norma-norma hukum, ada jalur-jalur hukum yang dilewati supaya kasus ini bisa terarah. Baik, Bung Benny, saya sepakat bahwa dibawa ke ranah hukum, diproses saja secara hukum gitu ya. Tapi menurut saya publik bereaksi dan menganggap Pak Jokowi ini memanjangkan isu ini ketika ada pernyataan beliau muncul soal orang besar di balik ini semua. Nah itu yang harus sebenarnya dijawab. Mengapa harus ada statement itu begitu? Saya kira ini kan berarti masuknya ke ranah politik jadinya. Betul.
Tapi memang sejak awal ini kan politik, Mas. Kalau kita lihat ini kawan-kawan yang melaporkan Pak Jokowi, ini kan kita bisa lihat track record-nya juga. Teman-teman yang memang selama ini berbeda pandangan politik dengan Pak Jokowi, memang tidak, mereka yang selama pemerintahan Pak Jokowi tidak pernah di barisan yang sama, yang selalu menempatkan diri sebagai oposisi dari pemerintahan Pak Jokowi, itu kan juga tidak bisa dinafikan dan itu fakta. Yang kedua, ya ini adalah bagian dari respon Pak Jokowi terkait itu. Jadi saya pikir jangan juga kita kemudian menyalahkan Pak Jokowi gara-gara melaporkan ini. Karena memang ini sejak awal adalah satu desain politik. Ya bahwa kemudian Pak Jokowi menyampaikan di belakang ini ada orang lain, ada satu orang besar. Ya Pak Jokowi sebagai seorang politisi ulung ini, Mas. Salah seorang politisi ulung yang dalam kompetisinya belum pernah kalah, mantan presiden. Tentu kan Pak Jokowi punya informasi-informasi yang kredibel. Tapi kan Pak Jokowi tidak menuduh. Baik, ya kan? Beni, baik, berhenti di situ. Saya tertarik politisi ulung ini, Prof. Kalau begitu, apakah ulungnya Pak Jokowi ini, dengan isu ijazah ini yang berlarut-larut, juga menandakan bahwa Pak Jokowi ini kan sudah tidak menjabat. Lalu sepertinya publik juga mempersepsikan sudah mulai menjauh dengan kekuasaan, begitu ya, dengan presiden saat ini. Nah, dengan ulungnya Pak Jokowi, apakah itu justru yang dimainkan untuk keuntungan beliau? Itu yang tadi saya bilang, Pak Jokowi itu memang pinter, ya, bukan orang bodoh, pinter ya, termasuk juga bagaimana dia membuat suatu pernyataan ya, saya beri contoh. Meng-create isu ya. Create isu lah, kayak dulu tentang mobil SMK. Ini contoh aja ya. Kemudian juga kalau dia mau masuk Jakarta, dia bilang, wah ini kalau saya jadi gubernur nanti pokoknya banjir Jakarta beres. Gitu. Begitu jadi gubernur, kayaknya nggak selesai, kayaknya saya mesti jadi presiden. Begitu jadi presiden, coba banjir Jakarta selesai nggak? Nggak, ini contoh aja ya. Dan kemudian ya, Anda tahu ya, persoalan ijazah palsu itu ya, itu bukan tadinya kaitannya tidak dengan persoalan ijazah UGM loh. SMA ya. Yang menulis siapa? Bambang Trimulyono yang sekarang masih ditahan itu. Ya. Dia menulis tentang apa? Jokowi undercover. Dan kemudian buku yang kemudian membongkar bagaimana seseorang itu bisa menghilangkan jati dirinya ya. Itulah awal dari munculnya kasus ini ya. Dan kemudian tiba-tiba Jokowi muncul kan di pertemuan dengan teman-teman di UGM kan. Bilang ini nih dulu pembimbing saya Pak Kasmujo. Anda masih ingat ya? Itu 2017. Ini Pak Kasmujo, ini pembimbing skripsi saya. Saya bolak-balik, galak banget orangnya. Tapi gara-gara beliau akhirnya skripsi saya selesai. Ada isu tentang itu habis itu? Enggak, Bung ya. Tidak ada. Sampai kemudian kasus ini muncul kembali pada tahun berapa? 2022. Ya kan? Dan kemudian akhirnya Pak Kasmujo merasa, wah ini bahaya nih. Kenapa? Karena ini pasti saya yang kena kasus hukum. Makanya dia bilang, saya bukan pembimbing skripsi Joko Widodo. Saya waktu itu masih 3B dan itu masih pangkat rendah. Kalau gitu pertanyaan terakhir saya buat Bung Beni nih. Untung atau tidaknya kan malam hari ini konteksnya untung atau tidak ya, isu ini dalam konteks politik untuk Pak Jokowi. Kalau begitu untung atau tidaknya tergantung keulungan Pak Jokowi mengelola isu, benar tidak? Begitu. Bukan di situ takarannya. Anda yang mengatakan tadi politisi ulung Pak Jokowi itu. Pak Jokowi politisi ulung. Selama ini kan tidak berkompetisi, tidak pernah kalah, Mas. Tapi dalam konteks ini kan juga berbeda, Mas. Saya kira sejak awal, sekali lagi saya sampaikan bahwa sejak awal Pak Jokowi memang pada posisi yang memang dirugikan dengan kasus ini. Maka beliau melaporkan. Tapi sekali lagi bahwa kita hormati prosedur hukum yang sedang berlaku. Biarkan itu di kepolisian yang membuktikan itu. Ada prosedur kepolisian yang kita ini. Tapi sekali lagi kami ingin sampaikan dari Partai PSI bahwa ayolah kita ini satu isu yang memang tidak ada dampaknya untuk masyarakat. Beberapa survei dari indikator dari dari LSI DNIJA itu kan membuktikan bahwa masyarakat itu tidak percaya dengan kasus ini. Artinya kalau masyarakat tidak percaya, ya sebaiknya kasus ini tidak perlu diperbesar lagi karena ya segelintir orang ini sudah berapa bulan mempengaruhi persepsi publik, masyarakat juga tetap tidak percaya karena
masyarakat itu melihat bahwa Pak Jokowi ini pertama, Pak Jokowi melihat bahwa dari selama berkompetisi, verifikasi jasa ada. Yang kedua, yang paling penting adalah masyarakat itu, di pikiran masyarakat itu melihat bahwa Pak Jokowi ini punya track record kepemimpinan yang betul-betul masyarakat rasakan. Jadi kalau ada persoalan ijazah, masyarakat tidak melihat itu sebagai satu persoalan yang harus dilihat sebagai konsen masyarakat, karena masyarakat sudah tidak percaya dengan isu-isu yang dibangun oleh segelintir orang itu, karena orang juga masyarakat sudah tahu latar belakang kelompok ini. Kita juga sudah tahu, masyarakat sudah tahu. Ya, kedepannya sih kita semua berharap, publik tentu juga berharap isu ini juga tidak berlarut-larut, karena masih banyak permasalahan bangsa yang harus kita urusi begitu. Jadi tidak berkutat di masalah ijazah Pak Jokowi saja. Tapi ya itu tadi, untuk untuk tidak memperpanjang, perlu juga kejujuran dari masing-masing pihak, termasuk juga Pak Jokowi. Apa salahnya memang kalau memang ada tuntutan ijazah ini ditampilkan, ya silahkan gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Ikrar sudah datang ke studio Kompas TV, dan juga Bung Benny. Sampai ketemu lagi, selamat malam, sampai jumpa Pak. Ya. Saudara, setelah jeda Sapa Indonesia Malam masih ada informasi yang akan kami hadirkan, diantaranya sejumlah kejanggalan tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan mulai diungkap. Pihak keluarga pun meminta polisi untuk mengusut tuntas. Lantas, apakah kasus tewasnya Arya bakal dilanjutkan? Kami hadirkan perbincangannya saat lagi. Kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Polda Metro Jaya memastikan tidak ada tindak pidana dalam kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan. Namun banyak pihak menilai tewasnya Arya dalam kondisi terlamban penuh dengan kejanggalan. Politisi PDIP Diah Pitaloka mengunggah pesan soal kasus diplomat Arya di media sosialnya. Ia menyinggung soal keadilan untuk Arya Daru. Rike menulis pesan tentang kebenaran. Kebenaran bisa dikalahkan, tapi tak bisa disalahkan. Sementara pihak keluarga berharap kebenaran akan terungkap dan mulai mempertimbangkan untuk menggunakan kuasa hukum di kasus Arya. Kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi Daru, juga bagi yang ditinggalkan. Apa ada upaya dari pihak keluarga untuk mencari kuasa hukum nanti, Mas? Itu saat ini opsi itu masih dibicarakan, Mas. Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Purnawirawan Ugroseno menyatakan masih terbuka peluang untuk melanjutkan penyelidikan kasus kematian Arya. Ya, saya melihat hasil konferensi pers kan tidak ada sebutan penghentian penyelidikan, penghentian penyidikan juga tidak ada. Hanya belum ditemukan unsur tindak pidana, ya kan? Jadi kemungkinan besar untuk bisa tetap dilanjutkan untuk penyidikannya masih ada. Diplomat Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya 8 Juli lalu dengan kondisi terlilit lakban. Hal ini sempat memicu berbagai spekulasi terkait kematian diplomat muda Kemlu ini. Tim Liputan, Kompas TV. Keluarga diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas di kamar indekosnya meyakini Arya Daru tidak bunuh diri. Keluarga berharap polisi juga bisa mengungkap tuntas kasus ini. Lalu bagaimana polisi akan menindaklanjuti permintaan keluarga Arya Daru ini? Kita ulas bersama penasihat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi yang telah hadir di studio Kompas TV. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam, Pak. Pak Arianto, ini kan polisi tidak menutup kasus ini. Keluarga juga meminta penyelidikan dilanjutkan. Ini sebenarnya gayung bersambut dong ya. Penyelidikan tidak ditutup, ada permintaan untuk diteruskan. Apa yang membuat polisi akhirnya juga bisa melanjutkan penyelidikan kalau begitu, kalau harus memenuhi tuntutan keluarga? Polisi selama ini tanpa diminta pun ya oleh keluarga. Kemarin kan masih dibilang. Ya. Tapi kami masih akan membuat peluang kalau ada temuan-temuan baru akan kita lanjutkan. Oke. Artinya begitu.
Gini ya, yang diumumkan oleh polisi kemarin itu Pak, itu hasil penyidikan yang selama ini sudah mereka lakukan. Ya. Polisi itu kalau begitu ada suatu orang meninggal karena janggal ya, maka tugas dia adalah satu, mencari barang bukti, ya, mencari barang bukti selengkap mungkin untuk menerangkan pada publik bahwa apakah ini meninggalnya kena apa, siapa yang meninggal, dan bagaimana cara meninggalnya itu. Kalau saya katakan keterangan yang lengkap itu ada 7 Pak, siapa, di mana, dan sebagainya itu. Nah kemarin kalau menurut pengamatan saya ini Pak, selama 2 atau 2,5 bulan ya kurang lebih itu, polisi sudah menurut saya sih ya, sudah sangat perfect itu mengumpulkan barang bukti. Bukan hanya barang bukti yang ada di TKP di kamar, ternyata dikembangkan TKP yang di Bubungan itu ya. Sama sehari ketika dia ada CCTV yang masih dia ada di pasar itu. Itu sudah ditelisik semua, ada 20 titik, dan kemudian hasilnya disampaikan oleh ahli yang CCTV dan cyber ya. Kemudian diterangkan secara detail bahwa itu kesimpulannya adalah itu dari situ sampai ke kamarnya sampai dia meninggal itu tidak ditemukan orang lain yang memang masuk ke situ lah. Kurang lebih kesimpulannya kayak gitu. Nah, kemudian keterangan mengenai meninggalnya itu pun yang cerita kan juga ahli toksikologi sama histopatologi. Ternyata di dalam perutnya itu tidak ada arsen ataupun yang barang-barang berbahaya sehingga bisa menimbulkan kematian. Sedangkan dari histopatologi adalah meninggalnya karena napasnya kurang napas lah gitu. Tapi ahli-ahli itu mengatakannya Pak tidak secara vulgar, pakai bahasa masyarakat, pakai bahasa teknik yang mereka pakai, sehingga banyak sekarang masyarakat kenapa nggak vulgar aja kan gitu kan? Itu kenapa alasannya Pak? Tidak benar-benar dibuka aja gitu loh. Gini Pak, kalau ahli itu dia akan menerangkan dengan bahasa yang ahli ada. Nah kalau kemarin itu kenapa polisi tidak langsung vulgar, ini meninggalnya karena gini ya, ini diduga meninggal karena bunuh diri. Itu yang dihindari oleh polisi Pak. Karena kalau kita ngomong gitu bisa menimbulkan ketersinggungan daripada keluarga Pak. Itu kira-kira gitu, sehingga di satu sisi polisi masih agak meredam, tapi di lain sisi masyarakat ingin tahu. Pak Arianto tadi mengatakan sebenarnya penyelidikan yang dilakukan oleh polisi ini sudah perfect begitu ya, sudah sempurna. Menurut pengamatan saya. Begitu. Nah tapi ini Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai progress report yang disampaikan Polda Metro Jaya kemarin belum tuntas. Awal sebelum Arya ditemukan meninggal belum dijelaskan. Kita simak dulu pernyataannya Pak Ugroseno berikut ini. Ya itu progress report yang dilaksanakan sampai saat press conference sampai sejauh itu, tapi belum lengkap seluruhnya menurut saya. Semua barang yang kemarin dipaparkan juga, mungkin ada barang bukti kalau ada, kan ini harus dirangkai. Cerita dari yang bersangkutan awal sebelum terjadi ditemukan meninggal, ini kan belum dihubungkan semua. Nah, belum bisa dihubungkan semua, artinya ada missing link begitu. Ya, saya tidak Bapak melihat tahu itu ada missing link? Kalau saya sih gini ya, saya tuh pengamat penyidikan itu sudah 30 tahun yang lalu Pak. Dan saya baru melihat expose yang terjelas itu baru kemarin itu. Karena apa? Penyidik biasanya kan cuma ngomong bagai kesimpulan saja begitu ya. Gini-gini kan cuma gitu doang. Kemarin itu saya kagum gitu. Kok gitu ya, yang ngomong karena ahlinya masing-masing. Jadi kalau menurut saya mereka tuh kemarin sudah detail demi detail tuh. Yang namanya 20 CCTV kemarin sudah sampaikan itu. Rangkaian itu sampai sini. Kemudian kenapa orang itu meninggal sudah disampaikan. Bagaimana prosesnya, kemudian siapa yang ada di situ sudah sampaikan bahwa dari semua sidik jari yang kita cari, malah kalau ditambah lagi oleh Dirbidum ngomong DNA itu ya. Kalau saya yang lebih tepat adalah sidik jari itu Pak. Sidik jari itu mengatakan bahwa semua itu yang cocok 12 titik itu hanya kepada ini. Kesimpulannya tidak ada orang di luar gitu. Kalau jadi gini ya Pak Ugroseno ya boleh saja dia mempunyai pandangan gitu, tapi kalau menurut pandangan saya kemarin itu sudah lengkap. Adapun itu kemungkinan mungkin masih ada yang belum ketemu, mungkin juga terjadi Pak. Tapi dengan fakta-fakta baru yang ini maksimal Pak. Ya? Ini maksimal yang sudah dikumpulkan dari alat bukti yang ada itu, setelah dianalisis dengan berbagai macam, itulah kesimpulan yang maksimal gitu Pak. Jika nanti kemudian hari ada fakta baru itu lain hal gitu ya. Dirkrimum juga mengatakan Pak, ini tidak menutup bahwa ini penyidikan selesai bukan. Termasuk soal
telepon genggam yang sampai detik ini belum ditemukan. Nggak ketemu itu. Oke. Itu jadi bukan berhenti penyidikan. Nah, di sisi lain keluarga diplomat Arya Daru mengungkap polisi menyebut kasus kematian Arya ini belum tuntas. Seperti yang dikatakan Pak Ugro juga tadi. Karena itu keluarga berharap polisi melanjutkan penyelidikan kasus kematian diplomat Arya, dan keluarga juga mengatakan bahwa Arya Daru ini penyebab meninggalnya itu bukan bunuh diri. Kita simak juga pernyataan dari pihak keluarga diplomat Kemlu yang tewas ini. Ada sanggalan dari keluarga apabila pas Daru ini meninggal karena bunuh diri, Mas. Ada sanggalan nggak, Mas? Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu, Mas. Nggak Mas. Kita juga berharap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ini bisa mengungkap dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik, karena kami juga percaya bahwa pihak yang berwajib bekerja berdasarkan kaidah-kaidah pekerjaannya yang baik. Apakah pernyataan keluarga ini harus juga direspons oleh polisi, Pak? Bahwa keluarga yakin bahwa Arya Daru ini tidak tewas karena bunuh diri? Apakah harus ada respons? Tanpa diminta pun ya Pak ya. Polisi sampai sekarang pasti akan terus meneruskan kalau ada bukti-bukti yang baru pasti akan dianalisis lagi. Karena begini ya Pak, jangankan keluarga ya nggak percaya bahwa itu meninggal kayak gitu. Orang luar saja nggak percaya. Tadi kan ada DPR kan mengatakan ini pasti dibunuh kan gitu kan, pasti dibunuh gitu kan. Itulah apa sangkaan yang nggak bisa kita tolak Pak. Pasti kayak gitu. Gitu Pak. Cuman masalahnya adalah maksimal yang kita temu bukti-buktinya itu sementara adalah seperti itu kan gitu kan. Nah kemudian kalau mengapa kalau keluarga kemudian menuntut kayak gitu. Saya bisa bayangkan gini Pak. Kalau saya sendiri Pak yang sebagai korban ataupun ada saudara yang meninggal kayak gitu. Terus diumumkan bahwa saudara saya itu begini. Saya mesti tetap akan mengatakan saya tidak percaya. Dan saya akan menuntut pada polisi untuk adakan penyelidikan yang lebih lanjut kan gitu. Itu apa? Karena menghargai daripada para arwah Pak. Arwah yang sudah meninggal kan mesti dihargai kehormatannya Pak gitu. Itu kira-kira begitulah yang terjadi gitu. Nah keluarga ini juga meminta publik ini, saya simak beberapa waktu yang lalu, meminta publik bahwa jika ada fakta-fakta yang terkait dengan kematian Arya Daru ini bisa juga diinformasikan. Nah apakah itu juga menjadi tolok ukur bahwa penyelidikan ini jika ada bukti baru bisa dilanjutkan? Apakah keluarga yang harus menyodorkan bukti baru ataukah polisi yang harus mencari? Jadi gini, tanpa dari keluarga ataupun orang luar, polisi gitu tetap berjalan, juga tetap berjalan. Pasti sekarang masih berusaha mencari handphone yang kemarin nggak ketemu, apa yang dianggap itu janggal gitu. Pasti tetap dicari. Makanya Dirkrim kemarin kan menyampaikan kita tidak menutup ini bahwa ini selesai penyidikan. Termasuk barang-barang bukti yang katanya juga masih publik menilainya banyak kejanggalan, misalnya Pak, seperti selotip yang masih disegel, katanya itu belum itu kan selotip sisa itu Pak. Itu selotip masih itu yang ya, kalau kita clearance saja di sini biar jelas supaya tidak liar juga Pak. Kita jelaskan di sini. Ya kemarin tidak sangat detail banget ya diutarakan itu. Kalau kelihatan di situ kan ada gini ya masih bonggolan gitu. Itu kan sisa daripada yang ini yang bukan tadinya dibelebet kemudian balikan gitu lagi kan. Ya, termasuk saya juga sebagai media yang ingin meluruskan sesuatu yang liar, kabar yang liar di luar sana. Kita sebagai clearing house begitu. Saya menyimak kemarin ada beberapa hal yang beredar di media sosial termasuk soal hasil otopsi almarhum. Ini mungkin Pak Arya itu juga sudah menyimak ya. Dan itu disebarluaskan tanpa diantisipasi atau tidak di-counter oleh pihak kepolisian, tidak dijawab juga. Apakah ini yang tentang apa maksudnya? Yang hasil otopsi yang menyatakan bahwa katanya tidak bunuh diri dari NSA. Saya melihat di media sosial. Ini sebagai konfirmasi dan klarifikasi juga. Apakah itu hoax atau memang betul Pak hasil otopsi yang tersebar di media sosial itu? Kalau saya sih yang saya dengar ya hasil otopsi itu saya hanya dengar daripada yang dirilis oleh ahli dalam press release kemarin itu. Berarti kita mengacunya ke situ saja? Ya saya mengatakan hasil otopsi itu yang saya dengar daripada ahli toksikologi yang ada di situ. Dan itu tidak dibocorkan ke publik kan Pak ya?
Enggak, bukan, justru itu kan dirilis. Dirilis kan. Artinya tidak ada lembaran yang bocor ke publik, lembaran otopsi itu. Kalau itu kan hanya kalau dibacakan. itu untuk pembuktian di pengadilan. Baik. Itu yang saya tanyakan berarti itu hoax ya. Lembaran yang beredar di media sosial itu tidak benar dan artinya nggak mungkin tuh hasilnya dipaparkan gitu, itu untuk pengadilan, Pak. Tetapi kalau untuk pada publik supaya tidak tanda-tanyanya, kemarin itu sudah terbagus lah, sudah detail sekali sehingga saya pun nggak tahu tadinya bahasa itu, mereka ya ahli itu, ternyata kayak gitulah cara menyerangkan yang baik itu kayak gitu. Oke, kalau gitu tenggat waktunya kapan Pak kira-kira supaya keluarga juga tidak bertanya-tanya kapan sih ini bisa diungkap benar, apakah ini sudah tuntas atau belum gitu? Tidak ada batasnya, Pak. Tidak ada batasnya. Nanti kalau ada temuan baru, misalkan Barreskrim sini dapat atau yang orang lain ngasih, polisi akan nyampaikan ini loh, ada gini perkembangannya begini. Itu aja cuma. Garansi dari polisi juga Pak Arianto juga sudah menegaskan bahwa kasus ini benar memang belum ditutup dan kapanpun ada fakta baru itu bisa dilanjutkan penyelidikan, termasuk yang saat ini masih dicari adalah telepon genggam almarhum yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Baik, terima kasih Pak Arianto yang sudah menjelaskan terang-benderang. Mudah-mudahan ada titik terang juga ke depannya, ada fakta baru yang bisa terungkap supaya tidak ada tanda tanya publik lagi, termasuk pihak keluarga tadi yang disebutkan. Terima kasih Pak Arianto, selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Saudara, setelah jeda kami punya informasi dari warga Palestina di Gaza yang harus bertaruh nyawa saat mencari bantuan kemanusiaan di tengah krisis kelaparan. Sesaat lagi, Sapa Indonesia Malam. Saudara, warga Palestina di Gaza harus bertaruh nyawa saat mencari bantuan kemanusiaan di tengah krisis kelaparan. Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka ketika menerima bantuan kemanusiaan di daerah Zikim Sabtu kemarin. Operasi dapur umum dunia di jalur Gaza sempat terhenti beberapa kali akibat serangan udara Israel, serta ketidakmampuan mengisi kembali stok makanan karena blokade Israel. هذه الحرب لازم تخلصوها عشان مساعدات، هذه اسمها مساعدات الموت، مش اسمها مساعدات، اسمها مساعدات الموت، واحنا مضطرين نروح غاده. احنا مضطرين لانه عندنا صغار وعندنا هذا بدهم ياكلوا، احنا مش مهم احنا لو صار لنا ايش، المهم صغارنا ياكلوا ويشربوا. احنا جوا بنشوف الموت بدل المره 100 مره، اقسم بالله بنشوف الموت بدل المره 100 مره جوا، طخ فوقينا وتحتينا، بناخذ الكيس والطخ علينا، بس ايش بدنا نعمل؟ هيك ربنا كتب لنا، والحمد لله. شو بدنا نقول لكم اكثر من هيك؟ انه الحرب هذه خلصوها الحرب. Minggu pagi aksi bela Palestina digelar di kawasan Monas, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono yang hadir di aksi bela Palestina di Monas bilang, pemerintah Indonesia akan kirim bantuan 10.000 ton beras ke Palestina. Menlu sebut pengiriman bantuan pangan ini sebagai bentuk nyata dukungan Indonesia terhadap warga Palestina. Kita juga akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina. Allahu Akbar. Ratusan miliar rupiah, jutaan dolar sudah terkirim ke sana selama beberapa lama ini. 4.400 ton bantuan logistik sudah terkirimkan ke sana. Oleh karena itu, dan ini merupakan bentuk dan wujud dari aksi nyata yang kita sebagai bangsa Indonesia lakukan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. Dan di penghujung Sapa Indonesia malam hari ini, kami ingatkan Anda, jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radi Saputro, terima kasih. Sampai jumpa.